Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vina, saya peneliti utama dari kajian yang membahas tentang pengembangan kurikulum program pelatihan pemantauan ekosistem terumbu karang untuk mendukung konservasi. Selain saya, penelitian ini juga disusun oleh Bapak Heri Utomo, Ibu Santi Modiarti, Bapak Idris, dan Bapak Fahru Rozi. Ya, dan kajian ini merupakan lanjutan dari skripsi saya semasa saya berkuliah di UNJ. Oke, untuk pendahuluan, jadi dengan adanya banyak permasalahan terumbu karang di Indonesia, maka diperlukan data dan informasi mengenai terumbu karang yang dimana nantinya data ini itu berguna untuk pengambilan kebijakan apa yang harus kita lakukan terhadap terumbu karang. Nah, data dan informasi itu bisa didapatkan dari program monitoring atau pemantauan kondisi terumbu karang. Nah, untuk mendapatkan data tersebut gitu, untuk melakukan program monitoring, maka dibutuhkan peneliti-peneliti yang kompeten di bidang monitoring atau pemantauan terumbu karang. Nah, namun ternyata setelah saya mewawancarai salah satu staf di Yayasan Terumbu Karang Indonesia, saat masih banyak yang para peneliti ini yang belum kompeten gitu, para calon peneliti yang belum kompeten untuk melakukan pemantauan terumbu karang. Dan akhirnya Yayasan Terangi membentuk sebuah pelatihan pemantauan terumbu karang. Nah, namun dalam pelatihan ini belum ada pedoman untuk penyelenggaraan pelatihan. Padahal pedoman itu merupakan hal yang sangat penting demi terselenggaranya pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi, oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe kurikulum program pelatihan pemantauan terumbu karang yang nantinya bisa digunakan oleh Yayasan Terangi saat melakukan penyelenggaraan pelatihan pemantauan terumbu karang. Oke, waktu dan tempat penelitian ini yaitu dimulai dari Oktober tahun 2019 sampai Januari 2020. Lalu tempat penelitiannya itu di Yayasan Terangi dan di Universitas Negeri Jakarta. Untuk waktu penelitiannya sendiri saat bulan awal-awal Oktober sampai saat bulan Oktober itu diambil untuk penyusunan data awal dan penyusunan kuesioner, lalu di bulan November sampai Desember itu mulai pengembangan dan pengambilan data, lalu di bulan Januari analisis dan penulisan. Oke, untuk alat-alat yang dipergunakan yaitu ada kertas untuk mencatat, pensil dan pulpen juga untuk mencatat kuesioner yang disebarkan, kuesioner yang diberikan kepada beberapa ahli, lalu kamera untuk mendokumentasikan, dan juga perekam atau recorder yang digunakan untuk merekam setiap hasil wawancara ataupun diskusi dengan para ahli. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development. Nah, jadi karena penelitian ini menghasilkan suatu produk atau konsep yang nantinya akan digunakan untuk pelatihan pemantauan terumbu karang. Nah, dan pendekatan yang digunakan adalah model pengembangan Dick and Carey. Jadi sebenarnya dalam model Dick and Carey ini ada 10 tahapan, namun karena keterbatasan penelitian maka peneliti hanya menggunakan sampai tahap ke-9. Dan ini adalah model pengembangan Dick and Carey. Jadi ini adalah proses yang dilewati. Yang pertama adalah identify instructional goals atau mengidentifikasi tujuan umum. Jadi di tahap ini pertama-tama kita melakukan analisis kebutuhan atau analisis kinerja terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat merumuskan
tujuan umumnya atau kompetensi umum, atau kita bisa bilang standar kompetensi. Dan standar kompetensinya harus dapat diukur, harus dapat diamati, dan juga terdapat unsur ABCD. Lalu yang kedua adalah conduct instructional analysis. Jadi di sini kita melakukan analisis instruksional, yaitu kita mengidentifikasi untuk mencapai standar kompetensi umum tadi, apa saja yang harus dimiliki peserta agar mereka bisa melakukan kompetensi tadi, tujuan umum tadi. Setelah itu nanti kita petakan, apakah kita akan buat peta kompetensinya. Peta kompetensinya nanti apakah akan berbentuk hierarki, ataukah prosedural, ataukah campuran gitu. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu menganalisis peserta didik dan konteks. Jadi peserta didiknya kita analisis dulu, seperti usia mereka, latar belakang pendidikan mereka, kemampuan awal mereka gitu. Lalu selanjutnya kita menulis kemampuan khusus. Jadi di sini dari yang tadi kita sudah analisis instruksional, dari peta kompetensi kita buat tujuan-tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu di sini jadi lebih dilengkapi dengan rumusan ABCD juga gitu. Jadi dari peta kompetensi itu diturunkan menjadi kompetensi khusus. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan instrumen assessment. Jadi di sini mengembangkan untuk evaluasi hasil belajarnya, apakah untuk mengukur apakah peserta itu sudah mencapai gitu tujuannya. Tuh. Jadi kita memutuskan apa saja yang kita akan gunakan, tesnya berupa apa saja gitu. Setelah itu kita akan develop instructional strategy, yaitu mengembangkan strategi instruksional. Jadi di sini kita memutuskan apa saja metode yang akan kita gunakan, medianya apa, waktunya kapan gitu, dan cara penyampaiannya juga bagaimana. Setelah itu kita akan melakukan pengembangan atau memilih bahan untuk pembelajaran gitu. Jadi kita bisa mengembangkan sendiri bahan pembelajarannya, atau kita memilih yang sudah ada, sumber-sumber yang sudah ada. Lalu setelah itu kita mendesain dan memutuskan evaluasi formatif dari pembelajaran seutuhnya gitu. Nah, di sini ada 4 tahap evaluasi formatif. Jadi ada expert review, one to one, small group, dan yang terakhir ada field test. Selanjutnya ada tapi dari empat evaluasi itu kami hanya menggunakan tahap pertama saja, yaitu expert review atau review dari ahli. Setelah mendapatkan review dari ahli dan mendapatkan penilaian, kita melakukan revisi sesuai dengan masukan dari para ahli. Oke, dan tahap yang ke-10 yaitu ada design dan conduct summative evaluation. Jadi kita mendesain dan memilih evaluasi sumatifnya, tapi tahap ini tidak kami lakukan karena ada keterbatasan penelitian. Ya, untuk hasil dan pembahasannya, yang di tahap pertama yaitu mengidentifikasi tujuan atau kompetensi umum. Jadi dari hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui wawancara, didapatkan bahwa diperlukannya peneliti-peneliti yang kompeten di bidang pemantauan terumbu karang yang hasil penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu peneliti dan calon peneliti ini banyak yang tidak mampu melakukan kegiatan pemantauan terumbu karang karena kurangnya kompetensi yang mereka miliki. Mereka tidak diberikan bekal yang cukup mengenai pemantauan terumbu karang semasa kuliah. Dari dua hasil analisis kebutuhan ini maka dibuat tujuan umumnya atau standar kompetensinya,
yaitu setelah mengikuti pelatihan pemantauan terumbu karang, peserta akan mampu melakukan pemantauan terumbu karang sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, tahap yang kedua adalah melakukan analisis instruksional seperti yang telah disampaikan tadi. Jadi dari hasil dari standar kompetensi yang telah dibuat, dipetakan kemampuan apa saja yang harus dimiliki agar tujuan itu bisa tercapai, dan dibuat berupa peta kompetensi, dan ini adalah peta kompetensinya. Jadi mereka itu harus menjelaskan metode pemantauan terumbu karang terlebih dahulu, baru mengidentifikasi life form karang. Setelah itu mereka bisa mengidentifikasi genus karang, dan selanjutnya mengidentifikasi penyakit karang. Nah, baru setelah itu mereka bisa mengikuti, kalau mereka sudah menguasai semuanya, berarti mereka sudah sampai tujuan untuk dapat melakukan pemantauan terumbu karang sesuai kaidah ilmiah. Oke, untuk tahap yang ketiga yaitu menganalisis peserta didik dan konteks. Jadi, untuk analisis peserta didik ini dilakukan dengan wawancara kepada salah satu staf di Yayasan Terangi, dan didapatkan bahwa informasi bahwa yang mengikuti pelatihan itu biasanya mereka punya latar belakang pendidikan atau pekerjaan di bidang biologi dan ilmu kelautan. Lalu mereka berusia 19-40 tahun, dan mereka memiliki kemampuan menyelam yang dibuktikan dengan sertifikasi selam yang diakui secara nasional maupun internasional. Untuk analisis konteksnya, hasil yang didapatkan, jadi pelatihan ini diselenggarakan di sebuah ruangan di kantor Yayasan Terangi. Lalu fasilitas pada umumnya yang dibutuhkan dalam pelatihan itu tersedia seperti proyektor, laptop, kursi, dan alat-alat lainnya yang diperlukan. Lalu media-media pembelajaran yang diperlukan dalam pelatihan juga tersedia. Mereka juga membuat beberapa media pembelajaran untuk menunjang pelatihan, seperti ada backdrop yang berisi gambar-gambar karang, ada foto-foto karang, ada karang yang diawetkan untuk diperlihatkan untuk praktik. Lalu yang terakhir, mereka mengunjungi pulau untuk melakukan praktik pemantauan sesungguhnya dengan melakukan penyelaman di laut. Untuk kompetensi dasarnya, peserta mampu ini untuk tahap yang keempat, yaitu menulis tujuan kinerja atau kompetensi khusus. Nah, tadi dari yang peta kompetensi di tahap kedua dibuat tujuannya lagi, disempurnakan tujuannya. Jadi pertama, peserta mampu menjelaskan metode-metode pemantauan terumbu karang sesuai dengan tujuan, tahap, dan perlengkapan bila diberikan pertanyaan mengenai metode tersebut. Lalu yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi karang pada level life form dengan tepat bila dihadapkan dengan berbagai life form karang. Lalu yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi karang pada level genus dengan tepat bila dihadapkan dengan berbagai karang. Lalu yang keempat, peserta mampu membedakan karang yang sehat dan yang sakit, serta berbagai jenis penyakitnya. Lalu tahap yang kelima, yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Untuk evaluasi formatifnya, kami memutuskan untuk menggunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda sebanyak 5 butir untuk masing-masing kompetensi dasarnya. Jadi dari kompetensi dasar yang 4 tadi, setelah mengikuti satu pokok bahasan atau satu kompetensi dasar itu, mereka akan diuji dengan tes objektif, yaitu hanya sebanyak 5 butir pilihan ganda, dan ada tes esai dan juga kinerja di beberapa kompetensi dasarnya. Selanjutnya untuk evaluasi sumatifnya, jadi ini evaluasi terakhir setelah seluruh pokok bahasan telah selesai dibahas, maka mereka akan melakukan evaluasi lagi,
yaitu aspek pemahaman konsepnya akan dilakukan dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 10 butir, dan ada evaluasi juga yang berupa praktik. Jadi ada berupa pemahaman konsep, dan itu tes objektif, dan ada evaluasi berupa praktik yang dilakukan dengan field trip ke sebuah pulau yang dekat, biasanya mungkin antara Pulau Seribu atau Pulau Sangiang. Lalu penilaiannya itu menggunakan skala penilaian. Skala penilaian yang sudah ditentukan. Untuk tahap yang keenam yaitu mengembangkan strategi instruksional. Yaitu strategi instruksional disusun untuk setiap KD dalam bentuk tabel yang berisikan kegiatan instruksional, alokasi waktu, media, dan metode yang digunakan. Jadi ini adalah bentuk tabelnya. Setiap kompetensi dasar yang telah kita rumuskan tadi di tahap keempat, kita akan buat tabel seperti ini. Lalu nanti berisi seperti ini, ada garis besar isinya, metodenya kita akan pakai apa saja, lalu media dan alat yang digunakan apa, waktu belajarnya bagaimana, lalu nanti ada sub-pokok bahasannya juga. Nah, yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Untuk tahap ini, karena ada keterbatasan waktu, jadi kami hanya memilih bahan pembelajaran yang memang sudah tersedia di Yayasan Terangi. Yang pertama ada panduan lapangan pengamatan terumbu karang, yang buku ini yang disusun oleh Yayasan Terangi juga. Lalu ada guidebook pengenalan karang keras. Nah, ini bisa digunakan untuk mengetahui genus-genus karang. Lalu ada Coral Disease Handbook. Nah, buku ini berisi berbagai macam penyakit karang itu yang biasa ditemukan di kawasan Asia Pasifik. Lalu di tahap yang ke-8 yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Untuk tahap ini, hanya seperti yang sudah disebutkan tadi, kami hanya melakukan tahap pertama yaitu expert review. Ada tiga expert yang dilibatkan di sini, yaitu ada ahli kurikulum, ada ahli desain pembelajaran, dan ahli materi. Dan instrumennya untuk pengambilan datanya berupa kuesioner yang isinya berbeda-beda sesuai dengan penilaian yang akan diberikan dari masing-masing ahli. Lalu ini ada kriteria penilaiannya. Jadi data yang telah didapatkan atau kuesioner yang sudah diisi akan diperoleh penilaiannya, rata-ratanya, dan kriteria nilainya seperti yang ada pada kotak ini. Untuk nilai 3,26 sampai 4 itu sangat baik, 2,51 sampai 3,25 baik, 1,76 sampai 2,50 cukup baik, dan 1,00 sampai 1,75 itu kurang baik. Oke, dan diperolehlah penilaian dari ahli kurikulum itu rata-ratanya 3,43 skornya, dan itu termasuk kategori sangat baik. Dari ahli desain pembelajaran 3,46 yaitu sangat baik, dan ahli materi 3,64 sangat baik. Ahli kurikulum dan ahli desain pembelajaran itu merupakan dosen di teknologi pendidikan UNJ, yang memang ahli dalam kurikulum dan juga ahli dalam desain pembelajaran. Untuk ahli materi, yaitu dilakukan oleh salah satu staf di Yayasan Terangi, salah satu peneliti senior juga. Oke, tahap yang ke-9, tahap yang terakhir, yaitu melakukan revisi. Jadi ada revisi dari ahli kurikulum dan revisi dari ahli materi. Untuk dari ahli kurikulum, mengomentari peta kompetensi, susunan kurikulumnya, susunan strategi instruksionalnya, dan teknis penyajian tesnya. Lalu revisi dari ahli materi itu ada penggunaan istilah yang tidak tepat awalnya pada topik 2 dan 3, dan ada penggunaan media pembelajaran pada topik dan ketidaktepatan penggunaan media pembelajaran pada topik 2 dan 3. Nah, dari saran-saran para ahli tersebut, maka kami melakukan revisi. Oke. Dan ini kesimpulannya, yaitu
penelitian pengembangan ini menghasilkan dokumen prototipe kurikulum program pelatihan pemantauan terumbu karang di Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Dan pengembangannya melalui 9 dari 10 tahapan model pengembangan Dick and Carey. Dari produk kurikulum yang telah disusun dan telah disusun melalui proses pengembangan model Dick and Carey tersebut, diperoleh penilaian dari para ahli, yaitu dari ahli kurikulum dengan skor rata-rata 3,43, dari ahli desain pembelajaran 3,46, dan ahli materi 3,64. Dan berdasarkan kriteria hasil penilaian yang telah ditentukan, maka kurikulum pelatihan ini dinilai sangat baik. Dan untuk yang terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eri Utomo dan Ibu Santi Modiarti sebagai pembimbing peneliti saat melakukan penyusunan penelitian ini, dan pihak Yayasan Terangi terutama Pak Ozi dan Pak Idris, di mana selalu sedia membantu penelitian ini, membantu pengambilan data, membantu untuk diskusi untuk penyusunan produk kurikulum dan penelitian ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.